Maaf memaafkan. Kalau lebaran halal bihalal kan, mohon maaf lahir dan batin. Ya biarin ngapa? Jangan dibid'ahin melulu. Masa orang minta maaf? Itu kan nggak harus lebaran. Ya kalau lebaran emang kenapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar mukawwiri laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Ittihad, juga para asatidzah, para hujaj, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, sesuai dengan tema yang telah disepakati, saya akan berbicara tentang masalah halal bihalal, adat berintikan syariat. Jadi hadirin, sampai hari ini kita masih mendengar di masyarakat kita ada saja yang masih mengadakan halal bihalal, entah antar keluarga besar atau teman sekantor atau perkumpulan atau organisasi apapun, di mana bila kita merujuk kepada istilah halal bihalal itu sendiri, kalau satu persatu kata memang bahasa Arab, halal bi halal. Man kalau kita tanya orang Arab nggak bakal ngerti, sebab di Jazirah Arab nggak ada halal bihalal. Udah rapi sholat Id, masuk rumah, selesai. Kita lebaran sampai sebulan, ya. Kalau di Jazirah, nah ini adat. Adakah mendapat dukungan dari syariat? Nah, hadirin, yang perlu kita tahu, apa sih isi halal bihalal? Oh, ternyata yang pertama yang sangat jelas dari diadakannya pertemuan halal bihalal tersebut adalah sebagai satu upaya untuk silaturrahim, ya. Silaturrahim ini orang kita punya istilah lagi, bukan silaturrahim, silaturahmi. Lain lagi nanti artinya, ya. Jadi silaturrahim kalau bahasa Arabnya, ya. Nah, kalau kita baca atau kita sebut silaturahmi nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Udah jadi bahasa Indonesia yang baku, ya. Jadi nggak bisa disalahkan pula, ya, kalau mau berbicara bebenaran ya silaturahim. Nah, silaturahim artinya kalau bahasa makna Indonesia yakni menghubungkan, mengukuhkan, mengokohkan tali persaudaraan. Nah, baru kita bahas bahasanya sekarang. Silaturahim itu ada dua kata, silah sama rahim. Silah itu disebut masdar. Jadi kalau urutan ilmu sorof, fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Artinya kata jadian yang dibentuk dari fi'il atau kata kerja, ya. Dari fi'il apa? Wasola yasilu silatan. Wasola yasilu ini maknanya bisa mengumpulkan, menjernihkan,
menghubungkan, mengumpulkan, menjernihkan, menghubungkan. Itu makna wasala yasilu silatan. Ar-Rahim ini dari kata rahima yarhamu rahmatan. Jadi fi'il madinya rahima, kan kita sering sebut rahimakallah, rahimahullah. Nah, itu fi'il madi. Tapi makna rahimahullah disebut dengan jumlah du'aiyah. Jadi isinya adalah doa meskipun mempergunakan fi'il madhi atau kata kerja bentuk past tense, ya. Yakni rahima yarhamu rahmatan. Rahmah maknanya, rahim maknanya kasih sayang. Tadi kita tahu tuh, wasala yasilu silatan, menghubungkan, menjernihkan, mengumpulkan. Berarti sesuatu yang keruh yang dijerihkan. Berarti sesuatu yang putus yang dihubungkan. Berarti sesuatu yang berserakan yang dikumpulkan. Ini makna silaturahim nih. Hubungan kasih sayang yang kembali dihubungkan, yang kembali dijernihkan, yang kembali dikumpulkan. Ya. Maka sesuai dengan definisi, penjelasan, keterangan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal muwasil bil mukafi, walakinnal muwasil an tasila man qata'ak." Laisal muwasil, bukanlah yang disebut orang yang bersilaturahim itu bil mukafi, orang yang membalas kunjungan dengan berkunjungan, orang yang membalas pemberian dengan pemberian, bukan. Yang disebut silaturahim bukan membalas kunjungan dengan kunjungan, bukan membalas pemberian dengan pemberian, bukan. Ini definisi dan ini bukan. Tapi siapa orang yang bersilaturahim itu? Siapa al-muwasil itu? Nabi menjelaskan, antasila man qata'ak. Yang disebut orang yang bersilaturahim adalah kau hubungkan. Silaturahim, tali kasih sayang, tali persaudaraan kepada orang yang memutuskannya kepadamu. Wah, ini dia. Jadi kalau yang namanya perintah agama tuh ya luar biasa semua. Orang biasa kunjungin kita, kita balas kunjungan. Biasa itu. Orang suka memberi kita, kita balas dengan pemberian. Biasa itu. Nih hadirin, ya. Tapi yang memutuskan tali silaturahim dengan kita, kemudian kita sambungkan, ini justru yang disebut dengan hal yang luar biasa. Kenapa? Oh, karena memang yang disebut dengan sorga ini hadirin, Masya Allah, digambarkan dalam satu hadis qudsi Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih, hamba-hambaku yang salih, satu kenikmatan surga di mana kenikmatan tersebut belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi luar biasa. Surga itu luar biasa. Jadi ujiannya pun luar biasa. Nah hadirin, menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan. Misalkan ada seorang paman, udah jangan panggil paman lagi, mulai sekarang putus hubungan saudara. Waduh, ini yang begini kata Nabi ini yang suruh hubungin. Bukan yang paman sering yang nengokin kita, bukan. Itu mah emang udah sepantasnya untuk kita kunjungi. Ada seorang paman, udah nggak usah anggap saudara lagi, masing-masing sekarang. Nah, kan kalau misalkan hari-hari biasa kita datang ke rumahnya, nggak dibukain pintu kita. Tungguin lebaran. Biasa lebaran
banyak orang tersenyum. Kenapa? Karena di rumahnya banyak kue lebaran, ada amplop, ada makanan, ada ketupat, ya, ada tamu yang datang. Jadi mungkin hampir tidak pernah melihat ada orang lebaran merengut, nggak pernah kita lihat hadirin. Yang lebaran semuanya senang, farhan kalau semuanya. Nah, ini waktu yang ideal ini untuk mendatangi saudara yang telah memutuskan silaturahim dengan kita. Ini kan bagus nih, berarti lebaran halal bihalal nih, ya. Satu adat tuh ternyata isinya syariat ya. Nah, kita tungguin lebaran, ya udah kita datang deh ke rumahnya. Kira-kira paman doyannya apa ya? Oh, misalnya kue lapis yang 700.000 misalkan. Ya, ada kue lapis yang mahal banget itu ya. Ya, telurnya berapa? 40 apa telurnya? Ya. Ya kita bela-belain kalau emang ada duit, yang penting dia baik lagi dah sama kita. Ya nggak ada seberapanya itu untuk menghubungkan kembali tali persaudaraan. Apa yang dia minta, kalau bisa kita beliin. Yang kita mampu tentunya. Ya, ini bukan yang berlebihan. Inti untuk menyambungkan daripada persaudaraan nih. Ada satu tujuan yang mulia yang hendak dicapai tentunya. Assalamualaikum, baik Kira-kira diusir gitu? Enggak diusir. Apalagi kita udah keluarin amplop. Keluarin amplop, ya, tentengan lain, amplop lain. Insya Allah kembali itu, ya, dia akan mengakui kita sebagai ponakan. Nah, ini hadirin sekalian, ya. Jadi yang pertama kita lihat dari halal bihalal atau lebaran yang menjadi adat di masyarakat kita, yakni yang pertama adalah menghubungkan tali silaturahim. Karena hadirin, seseorang yang walaupun rajin dia punya ibadah, ya, sholatnya rajin, sholat sunatnya masya Allah, jemaah di masjid rajin, masya Allah, tapi gampang putusin, wah nggak mau kenal orang, misalkan, ya. Ini nggak main-main dosanya. Dalam surah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ayat 22-23 Allah Ta'ala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, fahal asaitum, maka apakah gerangan kiranya, in tawallaitum, jika kalian berkuasa, ada punya kedudukan, punya harta yang banyak, ya, dari tadi biasa-biasa saja Allah angkat, ya, yakni strata sosialnya menjadi atasan, menjadi orang yang dihormati. Nah, ketika punya jabatan, kedudukan, harta yang berlebih tadi, apakah kiranya jika demikian nikmat yang Allah Ta'ala berikan, antufsidu fil ard, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutuskan tali silaturahim. Nah hadirin, penyakit kalau kita udah sukses begini, waktu masih naik sepeda, Pak, semua tetangga ditegur. Pas udah naik apa tuh, Pajero ya. Pajero udah kacanya riben, ditutup rapat-rapat, nggak kelihatan. Ini penyakitnya, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Dulu waktu naik sepeda Pak, sekarang nggak kenal orang. Ya, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Jadi akhlak itu pun bahagian dari syariat. Jadi bukan akidah dan ibadah saja, akhlak, sosialisasi. Oh banyak hadirin, yakni tentang akhlak, di mana dalam Sahih Bukhari ada seorang wanita rajin puasa sunnahnya, rajin tahajud malamnya, gara-gara dia kurung kucing, nggak dikasih makan, mati itu kucing, neraka itu. Ya Allah. Ada seorang wanita rajin segala macam, tapi lisannya gemar menyakiti hati tetangga.
Neraka itu disebut Nabi. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Akhirnya udah capek kita ibadat, nggak tuhnya ujung-ujungnya celaka. Jangan sampai hadirin ya. Karena yang disebut dengan kekhusyuan dalam ibadah itu melahirkan akhlak yang mulia dalam bersosialisasi di tengah masyarakat. Ini dampaknya. Ini dampaknya hadirin. Kalau ibadah kita benar, insya Allah ya, dengan manusia nggak tipu orang, nggak khianatin orang, selalu jujur, amanah dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan dari dampak ibadah. Nah, jadi untuk itu hadirin sekalian, yakni ini yang pertama. Yang kedua dari upaya maaf memaafkan. Kalau lebaran halal dihalalkan, mohon maaf lahir dan batin. Ya biarin ngapa ya? Jangan dibidahin melulu. Masa orang minta maaf? Itu kan nggak harus lebaran. Ya kalau lebaran emang kenapa? Ya. Jadi upaya maaf memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alana Allahu minal aidin al-faizin. Ya. Terserah. Saat kalau ada orang cuman baca minal aidin wal faizin doang, udah, itu udah jadi bahasa Indonesia. Istilah masyarakat kita kalau lebaran minta maaf, mengucapnya minal aidin gitu. Minal aidin. Udah wah dia udah minal aidin, maksudnya udah minta maaf. Salah gak tuh? Udah jadi istilah kita. Ya kalau kita mau yakni doa yang memang dalam suasana hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum, ya tidak salah kalau masyarakat kita mengatakan minal aidin al faizin. Kenapa? Karena memang tidak ada larangan. Yang dimaksud oleh orang yang mengatakan adalah upaya saling maaf memaafkan. Ada gak di dalam Al-Quran? Hadirin, dalam surah Ali Imran ada disebut ciri-ciri orang bertakwa yang disediakan oleh Allah akan surga yang lebarnya, jangan panjangnya, lebarnya itu surga ya, langit dan bumi. Langit dan bumi. Baru lebarnya, bagaimana panjangnya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Nah ini dia. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi setelah orang yang berinfak ketika lapang dan sempit, ciri orang yang bertakwa yang disediakan surga oleh Allah apalagi? Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa makna wal kadhiminal ghaidh? Kadhim itu maknanya menahan. Ghaidh itu marah. Menahan amarah kepada orang yang berbuat kekeliruan, berbuat salah kepada kita. Jadi yang namanya nafsu ini nggak diumbar, ya. Jadi yang hebat, ya, laisal qawi bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat adalah yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah yang pandai mengendalikan hawa nafsu. Kita mampu untuk membalas, kita nggak balas. Orang udah dipelototin, udah caci maki, ya diemin aja. Belum terancam nyawa kita. Ini hadirin, tapi bukan disimpan, ya, sehingga menjadi dendam. Orang kalau dendam, gelisah hidupnya. Jadi yang disebut menahan amarah itu bukan dendam, bukan. Menahan amarah artinya tidak marah, berupaya untuk tidak marah. Diri udah sangat marah, duduk. Masih marah juga, tiduran di rebaan. Masih marah juga, ambil wudhu. Kan gitu syariat ngajarin. Ini kalau kita lagi ya marah itu semburannya setan itu. Kalau kita nggak buru-buru obatin, padamin, luar biasa nanti. Nah hadirin, ya. Jadi tentang para sahabat, sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, waktu perang jihad, Sayyidina Ali ketika berhasil menjatuhkan musuh, ini musuh pengen ditombak, pengen dibunuh oleh Sayyidina Ali.
Ketika hendak dibunuh, tinggal matinya doang nih musuh, diludahin muka Sayyidina Ali. Berhenti Sayyidina Ali. Nggak jadi dibunuh nih musuh. Ali, kenapa kau tidak membunuhku? Sayyidina Ali muskil, syak, ragu. Ini saya mau bunuh ini orang karena Allah apa karena nafsu? Gitu. Ada gak yang kira-kira berperang kayak begini? Kagak ada sekarang. Malah ditambahin. Ini hadirin sekalian, ya Allah, kita nggak bisa bedain tuh bisikan nafsu, bisikan malaikat, bisikan setan. Nah hadirin, ya, nanti ada ciri-cirinya. Nah, pembahasan yang lebih lanjut lagi. Nah, jadi hadirin, yang pertama, Al-Quran mengajarkan, Allah memerintahkan kalau ada orang buat salah, tahan amarah kita. Itu yang pertama. Ada yang lebih tinggi nilainya dari menahan amarah? Ada. Apa? Wal afina 'anil nas. Memaafkan. Nah, Masya Allah. Udah kagak marah, itu orang belum minta maaf, kita maafin. Subhanallah. Ini luar biasa ini. Ini yang disebut syariat itu luar biasa, nggak ada yang biasa. Karena kenikmatan sorga juga luar biasa. Ini orang belum minta maaf, enak aja kasih maaf. Kan orang paling gampang minta maaf, paling susah memberi maaf, bener gitu? Paling gampang minta maaf, paling susah memberi maaf. Enak aja balas dulu, gitu kan? Maka coba. Ketika memasuki Mekah tahun 8 Hijriah, Nabi bersama sahabat, ini orang-orang musyrik di Mekah dikepung. Ternyata bukan pembantaian ini, ya, pembebasan besar-besaran sepanjang sejarah manusia. Itu yang disebut dengan Fathu Mekah. Apa kata Nabi? Al-yawm yawm marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Idhabu fa antumut talaqa. Pergi kalian dibebaskan. Insya Allah, kepada orang yang mencaci maki Nabi, yang memfitnah Nabi, yang mengusir Nabi dari tanah kelahirannya, diberi maaf oleh Nabi. Ini Nabi khuluquhul Quran, akhlaknya itu Quran. Jadi pengamalan Al-Quran itu sudah hidup dalam keseharian beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi hadirin, memaafkan meskipun itu orang belum minta maaf. Ini obat hati hadirin. Kalau kita kesel sama orang, kalau kita dendam sama manusia, udah bawaannya nggak tenang kita. Di masjid kagak tenang, lihat tampangnya, sebel aja bawaannya. Di luar, udah kagak enak hidup begitu deh. Coba kita belajar untuk memaafkan. Sebagaimana kita butuh maaf dari seseorang. Ini hadirin, Masya Allah. Ini perintah agama, selain kebahagiaan di negeri akhirat, menjadi obat hati untuk kita semua di alam dunia. Ini hadirin, yakni apa? Memberikan maaf atau memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Ada gak ustadz yang lebih tinggi? Terusin aja ayatnya. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Ihsan itu apa? Kalau bahasa gampangnya mungkin apa? Bebeneran, lebih lagi. Ya. Mengambil lebih sedikit dari yang menjadi hak kita. Memberi lebih banyak dari yang menjadi hak orang lain. Bisa difahami ihsan seperti itu. Jadi ihsan itu Nabi sendiri mendefinisikan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah seakan-akan kita menyaksikan Tuhan. Nggak bakal bisa, maka musyahadah. Bisa jadi kafir kita menggambarkan Allah dalam benak kita. Karena menyerupai Allah dengan makhluk. Oh, berarti di bawahnya muraqabah. Yakni sikap merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kerja di suatu ruangan, ada CCTV memantau, bos melihat dari ruangannya, benar gak kerja kita itu?
Kita khawatir sama CCTV, tapi kita nggak pernah khawatir dengan pandangan Allah, pengawasan Allah yang tidak pernah hilang sedetik pun dari diri kita. Kan kita kemana aja Allah tahu ini. Allah maha melihat ini. Jangan zahir kita, hati kita Allah tahu. Insyaallah. Nah hadirin ya. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Mufassir, para ahli tafsir memaknai, menafsirkan wallahu yuhibbul muhsinin apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Allah, paling berat itu. Seujung-ujungnya berat itu. Berbuat baik kepada orang yang berbuat salah, jahat sama kita. Dan ini pun udah diamalkan Nabi. Ada orang yang kalau Nabi lewat depan rumahnya, Nabi diludahin. Tempo-tempo ini orang kok kemana, nggak ada yang ludahin lagi. Ditanya nggak taunya itu tetangga Nabi sakit, ditengokin sama Nabi. Allahu Akbar. Subhanallah. Hidup. Nih hadirin. Ya, jadi penting. Jadi kalau kita sekomplek, wah semuanya rasa persaudaraannya kuat. Wah subhanallah ini. Ya, berkah ini komplek kita. Insya Allah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya yang kurang-kurang iman, kurang-kurang takwa bisa jadi ketularan, kuat imannya. Ya. Jadi insya Allah jangan kita berhayal seprovinsi, sekomplek aja dulu deh, sekomplek dulu. Kalau kita benar-benar masya Allah ibadah kita bagus, akidah kita lurus, sosialisasi kita bagus, waduh. Jadi hadirin sekali lagi, yakni menahan amarah, memberi maaf, dan berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, inilah ya. Jadi halal bihalal dan lebaran. Berarti berintikan syariat bukan tuh? Iya. Kok pas lagi lebaran akhirnya yang tadi keruh jadi jernih. Alhamdulillah udah lebaran ya Allah. Ya. Kita nyari event. Kapan pengen deket lagi sama orang nih? Dari kemarin nggak ketemu-temu waktunya, lebaran. Alhamdulillah dekat lagi sama keluarga yang jauh, nyambung lagi. Subhanallah, kita nggak bisa bayangkan nih kalau nggak ada lebaran nih hadirin. Kering gitu ini, sosialisasi kita kering. Jadi bagus. Jadi adat yang tidak bertentangan dengan syariat ini jangan sampai dianggap bid'ah yang dolalah. Meskipun Nabi dan para sahabat nggak ada secara tekstualnya menyebut Nabi selesai sholat id bersama sahabat keliling Mekah untuk meminta maaf, kagak ada begitu. Iya. Kenapa? Ya Nabi dan para sahabat akhlaknya udah luar biasa. Akhlaknya sudah luar biasa. Ini hadirin saja. Asyida'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tuh. Kalau kita kan nggak kayak Nabi dan sahabat. Kalau kita kan nggak kayak para sahabat, berarti kita mesti punya trik siasat bagaimana? Oh, ada lebaran ini, ada halal bihalal ini, nyambung lagi. Nah, hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya, apa yang tidak dilakukan Nabi tidak serta-merta menjadi haram. Kenapa? Karena dalam surah Al-Hasyr bunyi ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa sampaikan kepada kalian, ambil. Yang Nabi bawa sampaikan, ambil. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Yang Nabi larang, tinggalkan. Kemudian dalam satu hadis sahih, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Nah, yang aku larang, tinggalkan. Sekarang dilarang kagak, diperintahin kagak. Bagaimana? Apakah kemudian haram? Enggak ada dalilnya. Ustaz, tapi kan kullu bid'atin dolalah Ustaz. Tiap bid'ah sesat. Nah, ya.
Jadi hadirin, ada salah paham dari saudara-saudara kita memaknai bid'ah. Jadi hukumnya bid'ah tuh, misalkan ada orang gampang sekali, hukumnya bid'ah. Ini saudara kita keliru. Kita perlu memberikan pemahaman yang lurus kepadanya. Kenapa? Hukum nggak ada bid'ah. Hukum syariat itu ada 5 hanya. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Nggak ada bid'ah. Ada nggak bid'ah? Nggak ada. Hukumnya bid'ah berarti ngarang. Ngarang dalam syariat nggak boleh. Kalau kita gampang menghalalkan, mengharamkan tanpa dalil yang qat'i tsubut, mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan syariat, na'udzubillah. Atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan syariat, sebaliknya, na'udzubillah. Kenapa? Dalam surah An-Nahl ayat 116 Allah ancam, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalu wa hadza haramu litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Wala taqulu, jangan kalian mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Jangan kalian mengatakan bagi apa yang disifati oleh lisan kalian tentang kedustaan, membawa-bawa nama Allah. Ini halal, ini haram. Padahal Allah nggak haramkan. Kita doang yang bilang haram. Nabi juga nggak mengharamkan. Ini haram. Padahal Allah nggak mengharamkan. Al-Quran tidak mengharamkan. Ini halal. Padahal diharamkan. Sebaliknya. Ya, sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kedustaan bawa-bawa nama Allah la yuflihun, dia tidak akan pernah beruntung. Na'udzubillah. Jadi maksudnya apa saat kalau tiap bid'ah sesat, kan bid'ah yang nggak diamalkan Nabi. Bid'ah, makanya kalau kita dapetin definisi harus dari pakar. Ada ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Ini gelarnya Sultanul Ulama, rajanya ulama, luar biasa hebat ini, ya. Beliau dalam Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, kitabnya beliau mengatakan al-bid'ah yang disebut dengan bid'ah fi'lu ma lam yu'ad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan amalan keagamaan yang belum dilakukan, yang belum diamalkan pada masa Nabi, begitu doang. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyusun syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, semua ulama sampai saat ini semuanya kalau pengen ngerti Sahih Bukhari pastinya baca Fathul Bari. Pengarangnya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti antum buka dalam jilid ke-17 halaman awal-awal itu, beliau mengutip makalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang begini, al-bid'ah bid'atani, mahmudah wa madmumah. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafaha fahuwa madmum. Bid'ah itu ada 2. Ada terpuji, ada tercela. Ada baik, ada buruk. Yang selaras dengan syariat itu baik. Lebaran, halal bihalal, selaras kan? Baik. Yang bertentangan dengan syariat itu yang buruk. Ini Imam Syafi'i, gelarnya Nasirus Sunnah. Yang ngomong ini namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Beliau bergelar Nasirus Sunnah, pembela hadis, pembela sunnah. Karena lewat lisan beliau Allah jadikan bertekuk lutut aliran sesat yang berkembang ketika itu yang disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nggak mau pakai hadis ahad, maunya mutawatir doang. Habis Imam Syafi'i dibantai. Ya, lewat hujah, argumentasinya. Beliau juga mendapat gelar dari ulama Wadi'ul Usul, peletak dasar ilmu usul fikih. Masya Allah. Ya. Ulama yang hafal 1 juta hadis, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, kana Syafi'i kasyamsi lil ardi wa kal afiyati lin nas. Imam Syafi'i itu bagaikan matahari bagi bumi, bagaikan kesehatan bagi manusia. Adakah yang dapat menggantikan fungsi matahari dan kesehatan? Nggak ada. Duit banyak tapi sakit, buat apaan? Ya, kita mau pakai seterang-terangnya lampu tetap enakan matahari.
Ini ungkapan ulama yang hafal 1 juta hadis terhadap Imam Syafi'i. Demikian. Jadi beliau baru 100 tahun lebih dikit jaraknya sama Nabi. Beliau ini masuk mulai dari Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu bedanya cuma 100 tahun dari Nabi. Ya, Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah. Mereka baru 100 tahun dengan masa Nabi. Kita udah 1500 tahun. Kira-kira yang paham syariat mereka atau kita? Gitu. Jadi kalau kita mengatakan bid'ah cuma dolalah doang, bertentangan dengan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dan ulama salaf yang ketika itu. Nah, kesimpulannya hadirin, ada pendekatan kebahasaan yang diulas oleh para ulama. Maka mempelajari nahwu, shorof, balaghah ini sangat penting. Kenapa? Al-Quran itu berbahasa Arab, hadis itu berbahasa Arab. Jadi kalau dia bilang tiap bid'ah sesat, itu hadis bukan. Hadis ini tiap bid'ah sesat. Jawabannya dia berdusta. Kenapa? An-Nabi yatakallam bil Arabiyyah. Nabi selalu ngomong pakai bahasa Arab. Enggak pernah Nabi pakai bahasa Indonesia. Jadi kita bilang tiap bid'ah sesat, itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Indonesia, berarti berdusta atas nama Nabi itu. Ya, harus kita sebut kullu bid'atin dolalah. Permasalahannya, apakah kullu bid'atin dolalah maknanya tiap-tiap bid'ah itu sesat? Nah, seperti itu kajiannya. Ternyata hadirin, dalam ilmu kebahasaan, kullu di sini tidak melulu difahami tiap-tiap, tidak melulu difahami setiap, tidak melulu difahami seluruhnya, tidak. Jadi yang dimaksudkan Nabi kullu bid'atin dolalah ini adalah bid'ah yang sesat, yang neraka adalah bid'ah yang dolalah. Yang tidak dolalah selaras silahkan. Kenapa? Karena makna kullu itu bisa bermakna sebahagian. Ini ditegaskan, ya, ada disebutkan wa mawdu'u kullin al-ihatatu bil jami' wa qad jaa istimaluhu bi ma'na ba'd. Ini Ibnu Athir, Al-Imam Ibnu Athir, ahli bahasa, ahli balaghah, ahli nahwu, ahli hadis, ahli tafsir. Ini ulama luar biasa, Ibnu Athir. Beliau mengatakan memang kullu bisa bermakna seluruhnya, tiap-tiap, tapi kullu pun bisa bermakna sebahagian. Dalilnya Ustadz? Ya ada lah. Mari kita lihat dalilnya. Dalam yakni surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, waja'alna kulla syai'in hayyin waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya, dan kami jadikan dari air tiap sesuatu yang hidup. Tiap-tiap sesuatu yang hidup kami jadikan dari air, kata Allah. Ya, pertanyaannya, benarkah seluruh makhluk yang dicipta Allah itu dari air? Benarkah setiap makhluk yang dicipta Allah itu dari air? Kalau kita fahami kulla, kulli, kulu, ya sama aja. Tergantung amil yang datang disebutnya dalam nahwu. Ya, kullu, kulla, kulli, kulun, kulin, kulan, sama maknanya. Apakah setiap makhluk yang dicipta Allah itu dari air? Jawabannya tidak. Iya, tidak. Kenapa? Sebut aja jin. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin dari api. Jin bukan dari air. Jin dari api. Lah, itu tiap Allah berfirman wa ja'alna kulla minal ma'i kulla syai'in hayyin, apa jasad. Nah, jadi kul di sana, ya, yakni dalam ayat tersebut tadi, Al-Anbiya ayat 30 tadi, itu hadirin maknanya sebahagian. Kalau difahami keseluruhan bertentangan dengan surah Ar-Rahman tadi. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Mungkinkah ayat Quran satu sama lainnya bertentangan? Jawabannya tidak mungkin. Berarti kul ada yang bermakna
kebahagiaan. Inilah hadirin sekalian. Jadi mudah-mudahan kita bisa pahami ya, untuk suatu kebersamaan, suatu ukhuwah, suatu persaudaraan ya, kita niatkan, karena hanya dengan ukhuwah, dengan persaudaraan turun rahmat dan keberkahan ya. Kalau udah kecamuk, perseteruan, pertentangan, permusuhan, aduh, gimana kita mau dapat rahmat? Apalagi dimenangkan atas musuh-musuh kita, nggak bakalan. Ya kenapa? Perintah Allah kita tentang. Apa perintahnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, jangan berpecah belah. Hadirin. Jadi ini, kalau kita taat pada Quran hadis ya, dengan penjelasan para ulama, insya Allah dimenangkan kita atas musuh-musuh kita ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ada tanya jawab ya? Ya, nah silahkan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Pak Guru, mohon maaf, halal bihalal ini adalah suatu hal yang baik, yang positif ya, dalam rangka untuk mempererat atau memperbaiki hubungan silah di antara kita sama muslim yang tidak baik menjadi baik. Tapi yang jadi masalahnya adalah kaitannya dengan waktu Pak Guru, mohon maaf, kaitannya dengan waktu, karena bertemunya kita dengan halal bihalal berikutnya itu adalah dari Ramadan berikutnya. Itu momen bagus banget, betul. Tetapi umur kita tidak tahu Pak Guru. Nah ini kaitannya. Jadi umur kita, usia kita tidak tahu apakah kita sampai ke bertahun depan. Sebagaimana menyatakannya bahwa beliau belum tahu akan ketemu Ramadan berikutnya. Bagaimana Pak Guru penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban singkatnya, daripada tidak sama sekali gitu ya. Yang penting kalau udah kada ketemu, udah halal bihalal, udah lebaran ya, setidaknya hati sudah jernih, nggak keruh lagi ya, hubungan sudah terhubung kembali, tidak putus. Keluarga besar kita pun, masyarakat kita pun telah terkumpul kembali, tidak berserakan. Ini ya. Jadi setidaknya sudah ada upaya untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan khawatir pula ya, jangan khawatir pula. Niat ini amalan batin, amalan hati yang jauh lebih penting daripada amalan zahir. Kok begitu? Coba aja lihat di Sahih Bukhari itu, di Sahih Muslim, bahkan ada di Riyadhus Shalihin, ada pembunuh, udah 99 orang dibunuh, ditanya sama rahib, rahib bilang gak bakal diampuni, dibunuh juga rahib. Akhirnya ditanya pada ulama, kata ulama, ya bisa diampuni 100 orang, ya 100 orang, ya bisa, tapi jangan tinggal di kampung ini, nggak bener ntar, susah jadi orang soleh, udah hijrah dulu. Nah, suruh hijrah nih, ya, karena dia semangat, punya harapan besar kepada Allah, dia merasa dosanya sangat banyak, luar biasa, besar sekali, dia punya kesalahan. Wah, apapun dilakukan, dia harus berjalan menuju kampung di mana di sana banyak orang-orang soleh, nggak jadi masalah walaupun jauh. Belum sampai kampung yang dituju, di tengah jalan udah meninggal. Berebut malaikat rahmat sama malaikat azab. Malaikat rahmat, dia kan udah niat menjadi orang soleh, udah bertobat. Ya tapi kan dia belum beramal. Kata malaikat azab. Allah utus lagi satu malaikat berbentuk manusia menjadi hakim. Hitung, ya, lebih dekat mana kampung yang ditinggalkan apa kampung yang dituju? Ternyata kampung yang dituju yang lebih dekat jaraknya. Itu pun dengan sekadar ya membusungkan dada ke depan. Cuman jarak beda segitu doang. Subhanallah. Coba niat itu, ya, niat yang namanya umur ya kita nggak tahu. Ya, bisa-bisa sebelum Lebaran, misalnya
Lebaran ane mau minta maaf sama saudara semuanya, ane udah banyak salah. Malam takbiran meninggal. Dapat gak pahala? Niatnya sampai gak tuh? Sampai. Kan niat, pokoknya yang penting niat baik dulu deh. Niat baik dulu. Ada kesempatan lakukan, ada kesempatan amalkan begitu. Kenapa? Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Kok begitu, Ustaz? Iya, kalau kita niat baik, kita bisa riak gak sama orang? Nggak bisa, kan dalam hati. Orang mana tahu kita niat. Tapi kalau kita sholat ke masjid, wah ya Allah, masih jam 4 udah pengen ke masjid. Wah, kita tersipu-sipu deh. Wah, Masya Allah, emang saya ahli ibadah. Kan kelihatan orang itu amal kita. Tapi kalau dalam hati kan nggak bisa digoda setan itu. Ini hadirin. Ya walaupun demikian jangan sampai kata Ustadz jam 4 katanya terlalu ini, udah besok 4:30 aja masjid. Bukan. Pokoknya mau orang bagaimana, yang penting kita jaga hati. Tetap niat karena Allah. Silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi memang masalah itu tadi tidak sampai ke hal haram saja karena masalah ini aja pemahaman aja. Tapi yang menggelitik ini Ustaz, di ayat-ayat tentang puasa itu kan ada wa antum aqifuna fil masajid. Wa aqifuna fil masajid. Nah, justru pada malam-malam terakhir Ramadan itu fenomenanya banyak orang pulang kampung, masjid sepi. Di Arab itu atau di negara-negara Timur Tengah ya, yang ramai itu malah malam-malam terakhir Ramadan saat itu. Jadi memang apakah ini suatu fadilah atau memang kedepannya perlu diatur atau dibudayakan hal-hal yang tadi itu adat yang bersedikan syariat gitu ya. Nah, kalau adatnya pulang kampung tapi syariatnya wa antum aqifuna fil masajid, itu gimana Ustaz? Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf al-ashr al-awakhir fi Ramadan hatta tawafahullah. Itu hadisnya ya. Nabi senantiasa beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan, sampai wafatnya Nabi. Nah, baik. Apakah kita yakin orang yang sedang pulang kampung terus dia nggak beriktikaf? Nggak juga, mungkin di tengah jalan dia iktikaf di masjid. Artinya ini kan masalah semangat. Permasalahan lagi, apakah orang yang tidak pulang kampung itu pasti iktikaf? Apakah orang yang tidak pulang kampung itu pasti iktikaf? Enggak juga. artinya saya mengatakan bahwa iktikaf 10 hari terakhir itu Masya Allah pahalanya sunnah muakkadah disebut karena Nabi nggak pernah tinggalkan sampai wafat Nabi. Demikian ya, pahalanya besar, itu hal yang luar biasa, maka pahalanya pun luar biasa ya. Yang nggak pulang kampung, ya mohon maaf ya, bukan kita lihat tetangga ya, ini masalah masyarakat kelihatan. Saya berani tebak setiap 10 hari terakhir di setiap masjid itu selalu ada kemajuan. Maju softnya. Ini sampai 10 hari terakhir penuh kan sampai luar. Iya kan? Artinya enggak ngejamin juga kalau yang tidak pulang kampung itu pasti beriktikaf. Jadi jadi gini, ada satu ibadah di kuatnya dia bisanya ibadah yang ini nih. Kunjung mengunjungi itu ada punya pahala gak? Ada fadilah masalah ziarah. Kunjung mengunjungi itu fadilahnya luar biasa, menanamkan kebahagiaan, kegembiraan kepada sanak saudara, apalagi yang masih ada kerabat, ya. Apalagi ketika kita pulang kampung kita bawa buah tangan kan, ke hadiah. Tahadu, tahabu kata Nabi. Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai.
Subhanallah, ya. Nah, artinya ketika dianggap bid'ah pulang kampung, aneh gitu. Maksudnya bid'ah ini bid'ah apaan? Nggak diamalkan sama Nabi? Iya, emang nggak diamalkan sama Nabi, ya. Sama sahabat. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak diamalkan sama Nabi, tidak dilakukan di zaman Nabi, ini hukumnya apa? Sebab bid'ah bukan hukum syariat. Bid'ah bukan hukum syariat. Hukum syariat cuman ada 5: wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Kalau mau ditambahin 7, 6-7-nya sah dan batal. Itu doang. Kenapa haram? Pulang kampung haram. Ntar kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, kena lagi An-Nahl 116, dilaknat kita. Nggak akan pernah kita beruntung. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya, Ustaz, kalau i'tikaf Ustaz, ya Allah, di masjid bawaannya kesemutan melulu. Udah deh, pulang kampung aja deh, cari ibadah yang lebih ringan bagi saya. Ya. Artinya karena kita nggak bisa samain sama diri kita. Misalkan, Ustaz, kalau saya 10 hari terakhir pasti di masjid. Terus orang harus sama dengan kita. Mungkin dia ada amalan lain yang kita nggak tahu, gitu, gitu permasalahannya. Jadi kesimpulannya, jawaban saya jadi sekali lagi, tidak menjadi patokan, sebab orang yang pulang kampung belum tentu tidak iktikaf, dan orang yang tidak pulang kampung belum tentu iktikaf. jadi wallahu a'lam. Cukup ya, cukup ya. Nah, ya. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaannya singkat dan jawabannya pun singkat juga. Yang ingin saya tanya Pak Ustaz, tadi cerita Bapak atau pengalaman Bapak di Arab Saudi tidak ada halal bihalal. Yang ingin saya tanyakan, di Indonesia ini apa dasar mengadakan halal bihalal dan kapan dimulai? Soalnya begini Pak, kita sholat tapi tidak tahu arti sholat. Kita mengadakan halal tapi kapan dimulai? Nah, ini pertanyaan pertama. Yang kedua, yang kedua Bapak mengatakan tadi, memberi maaf itu paling susah, tidak mau paling gampang. Bagaimana ada seseorang yang bersifat peduli, itu orang melakukan kesalahan sebab kepada dia, seperti Nabi waktu peristiwa di Taif, dia maafkan. Kalau kita maafkan dalam hati itu, apakah sampai maaf? Atau harus berjabat tangan atas segala kesalahan saya? Terima kasih Pak, singkat jawabannya. Iya. Yang pertama, sudah disebutkan bahwa memang kualitas iman takwanya Nabi dan para sahabat bukan seperti iman takwanya kita. Kalau mereka, Masya Allah, hati mereka, ibadah mereka, amalan mereka adalah orang yang disebut khairul qurun, sebaik-baik masa. Yang hidup adalah, kata Nabi, khairul qurun qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Itu ya. Jadi, kan kita nggak bisa seperti sahabat. Ada satu trik yang dibuat oleh ulama di negeri kita. Apa? Lebaran tadi. Ya. Sebagai upaya untuk saling memaafkan. Kenapa? Kan bisa dalam hati, nggak perlu berjabatan. Justru kita menentang hadis yang disebut Nabi bahwa berjabatan ini dapat menggugurkan dosa seseorang. Subhanallah. Jadi berjabat tangan itu fadilahnya besar, ada dalilnya itu. Berjabat tangan, ya, ketemu langsung berjabat tangan. Jadi misalkan, ya walaupun kita tak dapat bertatap muka, tangan pun tak dapat berjabatan, tapi hati kita saling memaafkan. Bahasa kita nggak enak, nggak aci kalau orang Betawi gitu.
nggak acing mesti ketemu juga gitu. Temu berjabatan, gugur itu dosa. Subhanallah. Makanya yang namanya berjabat tangan itu jangan permasalahkan, syariat itu. Berjabat tangan itu syariat. Karena gugur itu, ya. Jadi ungkapan. Jadi kalau kita ikut sunnah pasti ada nilai plus. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau dari kapan saya tidak tahu. Sebab katanya ya dari tokoh-tokoh kita yang mempopulerkan halal bihalal, ya. Tepatnya kapan dan dari siapa? Kalau dari satu artikel katanya presiden pertama kita menggunakan istilah halal bihalal, Soekarno katanya. Tapi tentu Soekarno ketika mempopulerkan itu adat sudah ada di dalam masyarakat kita. Jadi kapan saat ini saya tidak tahu. Jadi kesimpulannya adalah upaya memaafkannya tadi. Itu tadi ya. Jadi nah, iya, iya penasaran. Jadi ini kan maklumlah kita tidak sengaja. Mungkin kita lewat di kebun orang, jatuh durian, ditarik, kan gitu ya? Ditarik. Padahal itu durian itu secara agama yang setahu saya itu bukan hak kita. Harus kita berjabat tangan atau dijelaskan juga, gimana Pak? Bahwa saya pernah ambil durian. Iya. Jangan duren. Mungkin yang jarang-jarang ya. Kalau itu bukan nggak sengaja Pak, sengaja itu orang di kebun orang sengaja. Kayak contoh seperti gini, ghibah, membicarakan aib orang itu dosa kecil, dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil. Ghibah, ya. Memang ada beberapa orang yang dikecualikan untuk boleh disebut aibnya, ya. Artinya kalau orang memang udah tersembunyi terus diungkap aibnya, aduh. Seandainya kita pernah ghibahin orang yang punya kedudukan jabatan tinggi, orang punya kekuasaan lah, kita ghibahin. Kan dosa tuh. Mesti minta maaf gak? Wajib, bukan mesti, wajib. Terus minta maaf ya, misalnya ada seorang jenderal kita ghibahin, atau seorang kalau ini apa ya, jawara ya, jawara nih, jawara ditakuti orang kita gibahin. Ini sebenarnya dia bukan orang ini, orang baik-baik, cuman terkenal berani gitu. Yang begini kan nggak mungkin. Tadi saya membicarakan aib kamu di depan orang banyak, begini-begini. Kira-kira ditempeleng nggak gitu tuh? Nah, untuk kesalahan yang seperti ini kita mohon pada Allah, ya, kita serahkan pada Allah karena nggak mampu. Ini ala taqatul basyariyah. Ini disebut udah di luar jangkauan kemampuan kita sebagai manusia. Kita mohon ampun, tapi niat tidak akan kembali kita melakukan kesalahan yang serupa seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kita nggak sempat nih saat jabat tangan. Apakah udah dianggap memaafkan? Ingat tadi ibadah hati. Jabatan tangan itu kalau memang kita mampu untuk bertemu. Tak mampu bertemu, Allah Maha tahu bahwa hati kita dan hatinya saling memberi maaf. Ya, demikian, ya. Jadi ala kulli hal nggak usah khawatir, Allah Maha tahu, gitu. Ya. Kalau kita udah baik, hati kita, insya Allah, ya akan tenang, kehidupan lebih tentram lagi, lebih nyaman lagi kita bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin, rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sahbihi Muhammadil alamin. In uridu ila islah istata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.